Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan inilah permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman, tentunya juga pada turnamen terbaru, yaitu Grand Chess Tour Rapid and Blitz yang berlangsung di Polandia dari 19 Mei sampai 24 Mei 2022. Dan tentunya top-top Grandmaster yang bermain ialah Levon Aronian, Fabiano Caruana, Wesley So, Richard Rapport, dan Tiger dari India, Visyanand. Jan-Christoph Duda, Anton Koropov, Radoslav Wojciech, Kirill Shevchenko, dan David Gabrielescu. Dan dapat kita menyaksikan bagaimana foto-foto opening ceremony. Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan permainan antara Visyanand menghadapi Wesley So yang tentunya juga di-request oleh sahabat pecinta catur. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Wesley So putih melangkah dengan pion ke D4, dibalas Anand dengan kuda ke F6, pion ke C4, lalu pion ke E6, kuda ke C3, dan gajah ke B4. Ini adalah Nimjo Indian Defense. Pion ke E3, di mana tujuan menghadapi Nimjo di sini ke depan mengaktifkan gajah, lalu ke depan mengaktifkan kuda teman-teman. Dilanjutkan dengan rokade dan gajah ke D3. Pion ke D5 menawarkan, maka pion memukul pion memukul kembali, dan A3 dilanjutkan mengusir gajah, biasanya juga memukul kuda, tetapi variasi juga cukup populer, gajah mundur ke D6. Menteri ke C2 saat ini, dan juga secara tidak langsung mengancam pion, di mana ke depan menghanguskan kuda, di sini C6 juga mempersolid pion satu sama lain. Kuda G ke E2 dilanjutkan, dan kuda B ke D7 dari Visyanand. Gajah ke D2, di mana juga punya fleksibilitas melakukan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Benteng ke E8 dimainkan, dan pion ke F3 teman-teman. Lihat variasi yang coba dimainkan oleh Wesley So menghadapi Visyanand, di mana mengontrol ke depan, mungkin juga mensupport pion ke peta E4. Dilanjutkan kuda ke F8, yaitu juga sebagai defender ke depan, juga membuka ruang bagi gajah untuk aktif, dan di sini putih memilih rokade sayap menteri. Bermain api, kita lihat rokade secara berseberangan, maka permainan akan berlangsung agresif. Tentu, dengan melihat hal ini, Visyanand langsung membalas B5, yaitu ke depan mendorong, mengancam kuda, dan E4 sesuai rencana, juga ke depan untuk memforking kuda dan gajah. Dan bagaimana Anand melanjutkan, ia sesuai rencana B4 mengancam kuda, maka di sini pion memukul pion terlebih dahulu dan gajah memukul pion. Kita lihat teman-teman, gajah memukul pion selain juga untuk mencegah forkingan, di sini mengancam kuda juga membawa menteri ke depan karena rokade sayap menteri sebelumnya, maka ada berpotensi skak. Dilanjutkan E5 saat ini mengusir kuda, kuda mundur terlebih dahulu ke D7. Maka kuda ke A4 saat ini kita lihat selain menawarkan gajah juga membuka akses menteri, mengancam pion lemah yang ada di C6, tetapi konsekuensi ke depan akan membuka file C di mana menteri dan raja berada dalam satu file. Benteng ke B8 dimainkan melindungi gajah, maka menteri saat ini memukul pion, di mana juga di sini menantang pion, sehingga di dalam posisi Visyanand terlebih dahulu gajah mukul gajah tempo skak. Setelah benteng menerima, maka gajah ke B7 selain mengancam menteri juga melindungi pion, juga membawa benteng ke depan untuk juga mengancam menteri, mengancam raja, sehingga menteri langsung ke D6 tentunya menghindari ancaman ini. Dan dilanjutkan benteng ke E6 lagi-lagi mengusir menteri. Menteri mundur ke A3, dan bagaimana dilanjutkan serangan dari Visyanand, yaitu dimainkan gajah ke A6 teman-teman. Cukup penting, kita lihat menawarkan juga membuka benteng ke depan, di mana rencananya ialah dengan juga apabila diterima benteng di posisi petak A6 cukup strategis dari Anand. Bagaimana hitam untuk melanjutkan permainan? Di sini dipilih gajah ke C2 teman-teman. Karena apa? Mengapa tidak dipilih gajah memukul gajah? Karena inilah yang dipancing Anand sebelumnya. Benteng menerima cukup kuat ke depan, di mana kuda dapat bermanuver ke depan, di mana menambah tekanan terhadap kuda. Tetapi jika mengacu kepada engine tentunya sangat sulit untuk ditemukan bahwa kuda ke F4 justru pilihan terbaik, di mana mengancam benteng, juga ke depan manuver ini juga mengancam menteri.
Tentu benteng ke C6 skak. Di sini dapat benteng menutup, di mana juga ini masih cukup solid dengan poin bahwa gajah didukung oleh kuda. Oke teman-teman, tetapi untuk menemukan ini tentunya membutuhkan kalkulasi, dan ini adalah catur cepat 25 menit increment 10 detik. Kita kembali teman-teman, dipilih gajah ke C2 saat ini, maka apa langkah yang coba dimainkan oleh Anand di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan gajah memukul kuda. Lihat, langsung juga mengeksekusi sebagai kekuatan dari putih. Benteng menerima, maka ada benteng ke-6. Kita lihat langsung mengepin kuda, di mana kuda aktif ke depan mengancam kuda. Dilanjutkan menteri ke-3 melepaskan pinan, karena di sini juga kebetulan bahwa kuda masih disupport oleh gajah, maka menteri ke-5. Selain menambah tekanan juga bermanuver ke depan mendukung ancaman skak sehingga E6 saat ini. Langkah E6 harus sangat hati-hati karena apabila kuda menerima maka jelas tiada perlindungan terhadap pion H7. Tentu pion menerima dibuat, maka benteng ke E1 menambah tekanan terhadap pion, dilanjutkan benteng ke C6 teman-teman, dengan ide bahwa di sini ke depan menteri memukul kuda karena gajah sudah dipin, maka kuda ke C3. Dan lagi-lagi langkah yang cukup menarik dari Anand tentunya mengeksekusi, yaitu dengan menteri ke A1 skak. Lihat, waktu yang sama mengancam pion setelah raja berpindah, tentunya benteng mengancam menteri sehingga menteri memukul pion. Benteng ke B1 masih dicoba mengancam menteri dan juga mengancam benteng, maka menteri ke A3. Di sini juga menambah tekanan ke depan. Dilanjutkan dengan benteng memukul benteng, dan di sini kuda menerima kembali. F4 dimainkan, maka lagi-lagi teman-teman Anda coba pause video ini, apa langkah eksekusi dari Anand yang membuat Wesley So menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan kuda ke A6. Lihat langkah ini. Percaya atau tidak setelah langkah ini bahwa Wesley So menyerah karena ancaman selanjutnya cukup fatal teman-teman. Apa yang harus dilakukan karena forkingan ini cukup fatal apabila dicoba kuda ke A4 misalkan, di mana juga langsung menawarkan menteri. Masalahnya di sini bahwa menteri dapat ke D6. Lihat, mengancam pion skak ke depan juga tetap forkingan ini, dan juga kita lihat mengancam juga gajah. Menteri ke E3 mensupport pion, maka menteri ke B4 skak. Lihat teman-teman. Raja ke D1, maka benteng simpel saja memukul gajah, di mana gajah sebagai pelindung dari kuda, maka menteri memukul kuda, di mana apabila dilanjutkan dua kuda ke depan dan juga surplus pion bebas, maka di sini dalam skala top grandmaster, maka hitam akan memenangkan permainan. Merupakan sebuah performa yang masih luar biasa yang dilakukan oleh Visy Anand, mantan juara dunia. Kita lihat teman-teman, umur bukan jadi penghalang bagi Anand untuk tetap berkreasi, membuat hasil terbaik, dan bahkan ia memimpin permainan berikut hasilnya. Di mana 3 ronde yang sudah dimainkan, Anand memimpin permainan dengan memenangkan semua ronde dengan poin 6 teman-teman. Kita lihat, diikuti Fabiano Caruana, Levon Aronian, Jan-Christophe Duda, Wesley So, Richard Rapport, Anton Korobov, Radoslav Wojciech, Kirill Sevenko, dan David Gavrilescu. Dan demikianlah permainan hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran dan juga request ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami pastinya akan berusaha membuat requestan dari Anda, dan kami juga akan menuliskan pada waiting list, di mana pada video-video berikutnya kami akan mencoba membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.